Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan PPKM level 4 di Kota Jambi yang sudah rolling selama 2 kali dilakukan. Lalu akankah kebijakan tersebut mampu untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Kota Jambi sendiri? Hari ini kita akan membahas hal tersebut dalam Injambi. Bersama saya Solina Lumantoruan, inilah Injambi selengkapnya. Peningkatan kasus COVID-19 memaksa pemerintah Kota Jambi untuk melakukan PPKM level 4. Tentunya, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, selalu akan ada polemik di masyarakat. Dalam hal ini, faktor ekonomilah yang menjadi permasalahan utama. Lalu, apa strategi yang sudah dipersiapkan pemerintah Kota Jambi dalam mengantisipasi permasalahan ekonomi selama PPKM 4 berlangsung? Dan akankah kebijakan PPKM level 4 ini mampu menekan laju COVID-19? Dan pemirsa, hari ini Injambi akan mengangkat tema soal efektivitas PPKM dalam menekan laju COVID-19. Dan Injambi kedatangan narasumber hari ini dari Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. H. Maulana MKM. Selamat datang di Injambi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mbak Solina. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Dr. Haji Ida Yuliati MH Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi. Selamat datang di Injambi, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada abang saya yang luar biasa, ada Abang Dr. Fahrudin HMMA, Analis Politik Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Ya. Selamat datang di Injambi, Abang. Selamat datang, Assalamualaikum. Salam sehat. Ini tentunya bukan kali pertama Abang mampir di Injambi tentunya. Betul. Dan hari ini sebelum ke Pak Wawako, saya mau ke Abang duluan nih untuk melihat apa yang terjadi hari ini sebagai seorang pengamat. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, tentu saja saya terutama mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh khususnya pemerintah Kota Jambi dengan menerapkan PPKM level 4 ya, karena kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Jambi itu sangat tinggi, bahkan yang tertinggi di Provinsi Jambi, sehingga butuh yang namanya sebuah kebijakan. Nah, saya fokusnya di kebijakan karena menjadi salah satu fokus kajian kami di kampus ya, bahwa yang namanya kebijakan itu kan apa yang dilakukan oleh pemerintah mengatasi sebuah masalah ya. Bahkan yang tidak dilakukan pun adalah sebuah kebijakan katanya. Tapi kita fokus pada apa yang dilakukan. Nah, dalam hal ini adalah PPKM level 4 itu adalah hal-hal satu kegiatan, satu program yang dilakukan pemerintah, tujuannya tentu saja untuk mencegah atau menangani penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Jambi. Iya, lantas efektifkah PPKM dalam menekan laju COVID-19 menurut pengamatan Abang? Ya, saya pikir kalau menilai efektif dan tidaknya tentu belum waktunya sekarang ya. Jadi yang namanya kita menilai, mengevaluasi itu ada jangka waktunya ya. Saya pikir belum waktunya saat ini, tetapi kalau itu berupa evaluasi internal, ya tentu saja setiap saat bisa dilakukan ya. Tetapi yang namanya kita efektif kan bicara, yang namanya efektif itu kan bicara apakah sebuah program itu mencapai tujuannya, itu yang namanya efektif. Tujuannya tadi mencegah penyebaran COVID-19. Nanti akan kita lihat seberapa jauh misalnya sebelum PPKM level 4 itu berapa jumlahnya, kemudian setelah dilakukan PPKM level 4 berapa jumlahnya, itu akan kita lihat nanti efektif atau tidaknya. Baik, tentu saja ada beberapa indikator ya. Baik, selanjutnya untuk Pak Wawako, bagaimana kemudian perkembangan kasus COVID-19 di Kota Jambi dan berada di tingkatan apa Kota Jambi saat ini? Ya, baik, sebelum menjawab ke sana, saya tentunya ingin menyampaikan dulu, merespon apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Fahrudin yang berkaitan dengan pengamatan beliau ya. Yang pertama, kebijakan yang pemerintah Kota Jambi lakukan bahwa PPKM level 4 yang sudah diperpanjang tetapi tingkat aplikasinya belum maksimal, kemudian dilakukan sebuah kebijakan
melalui instruksi Wali Kota Jambi nomor 19, PPKM level 4 yang diperketat. Artinya semua yang ada dalam instruksi Mendagri itu kemudian dilaksanakan secara maksimal dengan berbagai macam upaya. Nah, saya ingin menjelaskan dulu latar belakangnya. Yang pertama, kita bicara dulu dari kajian epidemiologi, bahwa semua orang kita dari para ahli sudah tahu persis bagaimana sifat virus itu. Penularannya seperti apa, melalui droplet, pada jarak di bawah 1 meter, kontak langsung, dan seterusnya itu. Ini dari kajian itu, maka muncullah strategi yang harus kita ambil. Jadi semuanya sebenarnya sudah tahu. Bahkan melalui medsos di mana-mana sudah tahu. Ada yang 3M, sudah naik 5M dan seterusnya itu. Pokoknya kalau itu kita lakukan secara real, nyata di lapangan, maka hampir pasti penularan itu berkurang. Karena memang itu secara teoretik, ilmiah, berbasis epidemiologi. Nah, kemudian yang kedua, secara data empirik, di beberapa negara misalnya, di luar, itu kan setelah melakukan pengetatan dari proses dasar epidemiologi, kajian epidemiologi, kemudian dilakukan secara maksimal di beberapa negara, berhasil turun kasusnya. Bahkan tidak perlu ke negara luar. Jawa, Bali, begitu dilakukan PPKM level 4 yang darurat atau yang ketat sekali, turun sekarang zona hijau. Artinya dari dua hal itu, dari dua kajian itu, menghasilkan sebuah analisa ya, bahwa Kota Jambi yang melakukan PPKM level 4 diperpanjang 2 minggu, tetapi tingkat aplikasinya di tataran komunitas belum maksimal. Ini tergambar dari kasus yang tadi tidak melandai, tapi terus mengalami kenaikan, walaupun grafiknya tidak peak ya, gelombangnya tidak memuncak begitu, tapi terus naik. Kemudian kami Satgas COVID-19 bicara, kalau PPKM level 4 ini kemudian diperpanjang lagi, dampak sosial ekonomi masyarakatnya lebih berat. Maka pil pahitnya yang harus diambil adalah dari kajian epidemiologi dan kajian empirik tadi, kita harus melakukan PPKM level 4 yang diperketat dalam waktu yang pendek, tetapi kemudian diharapkan dari kajian tadi, mestinya kasus melandai, kemudian kita lakukan relaksasi. Kita rindu anak-anak kita sekolah. Kita rindu pedagang kita bisa aktif kembali berjualan. Ekonomi kita menggeliat. Karena itu tadi berdasarkan analisa bahwa perpanjangan PPKM level 4 ini tidak signifikan. Maka kita uji coba dengan kajian yang mendalam. Kita lakukan dengan instruksi Wali Kota Jambi nomor 19, PPKM level 4 yang diperketat. Artinya semua yang ada dalam komponen Inmendagri itu kita laksanakan. Nah itu, akhirnya alhamdulillah nanti kita lihat angka-angkanya. Ya. Tapi selanjutnya situasi COVID-19 di Kota Jambi saat ini akan menjadi sebuah rujukan untuk kita membangun statement nantinya, Bapak. Betul, silakan betul. Boleh dijawab. Ya, jadi kondisi kita berkaitan dengan, saya hanya ingin menjelaskan dulu dari kebijakan ini, kondisinya kan tujuan utama dari PPKM itu adalah membuat kurva kita flattening ya. Artinya kondisi pelayanan rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan dengan jumlah kasus yang ada. Kita mulai dulu dari indikator BOR ya. BOR itu adalah bed occupancy rate, jadi penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Mungkin masyarakat Jambi beberapa minggu yang lalu sempat mengalami mencari ICU sulit. Telepon sana penuh, telepon penggunaannya penuh. Mencari ruang-ruang perawatan di rumah sakit penuh. Nah, dari tanggal 23 sampai sekarang, itu pada saat itu 80%-an itu, Mbak Solina. Yang rumah sakit terisi 80% tempat tidurnya, ICU 100%. Nah, sekarang kondisinya dari tanggal 23 itu 49%. Artinya kalau jumlah tempat tidur kurang dari separuhnya itu terpakai untuk merawat COVID. Dari 3 hari PPKM level 4 yang diperketat itu kemudian turun. Sekarang sudah berada di 46%. Nah, kita berharap turun lagi terus sehingga rumah sakit diberi waktu, tenaga kesehatan recovery,
tempat-tempat sarananya yang rusak, oksigen, pipa-pipa semua bisa diperbaiki. Nah, itu harapannya. Baik. Tujuan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk vaksin menciptakan herd immunity, kita ketahui itu bersama-sama untuk dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya bagaimana perkembangan vaksinasi di Kota Jambi saat ini dan adakah perbedaan mekanisme pelaksanaan vaksinasi selama PPKM berlangsung? Baik, terima kasih. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawako bahwa kita masih di level 4, artinya kita masih ada yang harus kita percepat. Jadi untuk saat ini angka daripada vaksinasi yang sudah kami vaksinasi pertama itu sekitar 280.000 sekian yang sudah kami vaksin. Artinya kalau kita dipresentasikan vaksin pertama itu 51,69%. Kemudian untuk vaksin kedua sekitar 31%. Nah, ini yang harus kami kejar. Jadi untuk saat ini target kita sesuai sasaran kita 460 sekian ribu. Kita sudah 50%, yaitu untuk vaksinasi tentunya yang sudah ditetapkan, yaitu untuk pelayan publik, untuk masyarakat umum, kemudian untuk anak remaja usia 12 sampai 18 tahun, kemudian lansia. Nah, itu yang sudah, nakes lagi itu yang sudah kita laksanakan. Jadi dengan adanya tingginya kasus, maka kita bagaimana mempercepat dari vaksinasi. Itu tugas kami daripada Dinas Kesehatan untuk mencapai yang disampaikan Pak Wawako, bagaimana supaya kasus ini trennya turun. Di samping itu juga yang kita masih tinggi ini adalah angka kematian. Nah, untuk mencegah angka kematian itulah untuk mempercepatnya kita berusaha bagaimana teman-teman di 20 puskesmas, 17 rumah sakit, 1 KKP, kemudian ditambah TNI Polri lagi untuk mengeroyok supaya masyarakat kita ini terhindar dari mengurangi angka kematian untuk mempercepat vaksinasi. Baik, artinya pemirsa, saya simpulkan dari segmen 1 ini bahwa yang dilakukan di PPKM pertama dan kedua yaitu bagaimana kemudian pengetatan dilakukan untuk membatasi kerumunan karena terbukti dari beberapa daerah, beberapa tempat yang melakukannya, maka zonanya menjadi turun menjadi zona hijau. Namun ini akan menjadi sebuah bertolak belakang dengan keadaan yang hari-hari ini kita lihat di berbagai platform media sosial, karena jika yang ini dibatasi adalah kerumunan, bagaimana situasi vaksinasi di Kota Jambi hari ini. Tetap bersama Injambi, saat lagi kami masih akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Injambi, dan sebelum break kita tadi sudah membahas soal bagaimana kerumunan yang terjadi beberapa waktu yang lalu di pusat perbelanjaan. Pak Wawako, tanggapan Anda soal hal ini? Ya, baik. Jadi saya sebelum menjawab ke sana saya ingin bicara secara kajian upaya strategisnya yang ruh dari instruksi Mendagri nomor 19 itu. Yang pertama adalah mengedukasi masyarakat untuk mematuhi apa yang sudah dikaji secara epidemiologis tadi, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Itu saya kira semua sudah hafal, tinggal kemauan saja dan kemampuan kita untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun kekebalan komunitas, herd immunity. Dan kita baca dari semua literatur tentang pandemi, tentang wabah yang jauh sebelum ini terjadi, misalnya di flu Spanyol pada 1918 itu. Kekebalan komunitas itu terbentuk dalam waktu yang cukup lama setelah semua orang terkena virus itu. Kemudian masyarakat yang tidak kuat meninggal, yang kuat terbentuk kekebalan tubuh, kemudian jadi sehat. Nah, jadi menyambung itu semua, memang satu tujuan dari pengetatan ini adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat. Jadi apa yang kami sekat-sekat tadi itu supaya masyarakat patuh, karena di setiap penyekatan diperiksa. Kalau nggak pakai masker langsung didenda. Kalau belum ada surat vaksin dikembalikan atau suruh vaksin segera. Kalau kemudian ada yang secara spotting di screening, yang positif
langsung masukkan ruang isolasi, dirawat supaya nggak nularkan. Tujuannya dalam waktu 7 hari ini membangun perilaku sosial supaya masyarakat menyadari itu. Nah, kemudian yang kedua, membangun herd immunity secara cepat, yaitu vaksinasi. Alhamdulillah Kota Jambi di bawah kendali Dinas Kesehatan, Bu Ida, sudah tinggi kita, secara nasional sudah tinggi. Sekarang sudah 51 lebih untuk yang vaksinasi 1. Kita kejar sampai 70%. Nah, banyak juga yang bertanya ke saya, gimana proses vaksinasi selama proses PPKM? Saya sampaikan memang tujuan dari membangun herd immunity itu salah satunya ya. Di samping yang natural kan terlalu berat, dibiarin masyarakat kena semua, yang mati tentu tinggi angka kematian. Kita tidak ingin saudara-saudara kita banyak yang meninggal. Maka kita bangun melalui kekebalan yang kita upayakan, yaitu melalui vaksinasi. Nah, vaksinasi harus kita kejar. Jadi kegiatan vaksinasi terus jalan, di puskesmas juga jalan, di rumah sakit jalan, dan banyak lembaga-lembaga juga melakukan kegiatan vaksinasi. Tetapi selalu di dalam itu kita tidak boleh mengabaikan kewajiban-kewajiban yang pertama tadi mengenai secara epidemiologi klinis tentang upaya kita pencegahan COVID. Nah, ini semua butuh edukasi secara menyeluruh. Kerumunan terjadi ya karena masyarakatnya berarti juga tidak memahami, atau juga ada faktor-faktor lain, kepanitiaan dan sebagainya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyalahkan vaksinasinya, karena vaksinasi adalah bagian upaya yang strategis secara internasional, itu kita harus kejar. Baik. Gitu ya. Tetapi prosesnya yang mungkin kita perlu sempurnakan, gitu aja. Vaksinasi adalah upaya dari pemerintah. Bang Fahrudin, herd immunity versus PPKM. Tanggapan Anda? Ya, sebelum situ saya ingin sebetulnya mengomentari kan yang terkait dengan kerumunan itu ya, sebetulnya vaksinasi. Itu menarik. Jadi gini, kalau dalam kami di kampus itu kan bicara tentang kebijakan. Jadi yang namanya kebijakan itu akan berhasil karena 3 faktor diantaranya. Ya, ada yang namanya logika kebijakan. Itu tadi udah disampaikan oleh Pak Wawali ya, bahwa kenapa itu dilakukan itu ada kajian akademisnya, ada segala macam lah ya, melibatkan semua komponen masyarakat. Kemudian ada yang namanya lingkungan kebijakan. Artinya infrastruktur yang terkait dengan sebuah program itu harus sudah dibangun, ya, disiapkan dengan sangat baik. Misalnya ada bantuan sosial ya, dilakukan tentu saja dengan berdasarkan data yang komprehensif ya, agar tepat sasaran dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini kemampuan implementor nih, yang terkait dengan kerumunan itu tadi. Jadi bagaimana aparat atau siapapun yang terkait dengan program itu betul-betul memahami regulasi, memahami aturan. Ya. Termasuk nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat kita. Nah, dalam konteks ini kerumunan kan ya, itu muncul bagi saya ini ada problem kemampuan personal atau kemampuan orang-orang yang terlibat di dalam sebuah kegiatan ini memahami ya, kemampuan memahaminya masih kurang. Gitu. Tapi ini bisa juga banyak faktor ya, ada intervensi dan lain sebagainya bisa saja terjadi. Nah, bagi saya ketika kita bicara tentang efektif atau tidak, hal-hal yang seperti inilah yang nanti akan turut berperan berhasil dan tidaknya PPKM level 4 ya, terkait dengan bagaimana kemampuan para penyelenggara kebijakan itu ya menyelenggarakan kegiatan ini. Artinya orang-orang yang terlibat di dalam aparat, sebutlah aparatur yang terlibat di dalam PPKM level 4 ini ya sangat menentukan ya sukses atau tidaknya kegiatan ini gitu ya. Termasuk nanti kerumunan yang terjadi itu adalah bagian dari faktor yang bisa saja tidak menyukseskan kegiatan ini bagi saya. Ya, lantas yang terjadi beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu indikatorkah bahwa hal tersebut sangat bertolak belakang dengan PPKM yang dibuat oleh saya melihat pemerintah. pada kemampuan mereka untuk memahami regulasi bahwa yang namanya vaksinasi tidak boleh ada kerumunan. Saya lihat itu banyak sekali ya. Baik. Nggak menyebut tempat ya, tapi semua tahu gitu. Dan itu akan berpengaruh terhadap sukses dan tidaknya PPKM level 4. Baik. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Bang Fahrudin bahwa ini merupakan satu kegiatan yang bertolak belakang dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah kota. Ibu Ida Yulianti, hal apa yang bisa Anda katakan untuk meresponnya apa yang dikatakan oleh Bang Fahrudin? Baik, apa yang dikatakan pengamat yaitu saya setuju bahwa kalau ada kerumunan itu membuat klaster baru. Jadi kami Dinas Kesehatan sebetulnya sudah membuat sedemikian rupa mengatur untuk vaksinasi ini. Jadi di 20 puskesmas, 17 rumah sakit dan 1 KKP
dan kita alhamdulillah juga dibantu TNI Polri untuk mempercepat vaksinasi ini. Kita mengaturnya yaitu dengan sistem aplikasi. Jadi sudah ada aplikasi yang dibangun oleh pemerintah kota, yaitu dalam hal ini jadi dibangun Kominfo. Jadi kita mengharapkan bahwa untuk vaksinasi ini, jadi di puskesmas itu tetap setiap hari kita membuka, kemudian mereka punya 2 tim, kemudian ada tim di lapangan juga. Jadi di tim lapangan yang sudah terjadwal. Jadi mungkin ada partai-partai politik atau ada masyarakat RT RW yang minta dikumpulkan, tapi tetap kita sesuai dengan prokesnya. Jadi tetap ada jarak dan ada waktu untuk vaksinasi. Jadi kita juga mengharapkan bagaimana Dinas Kesehatan mengikuti kedisiplinan daripada protokol kesehatan dalam mempercepat vaksinasi tersebut. Baik, terima kasih Bu Ida. Selanjutnya pemirsa Injambi bahwa dalam setiap kebijakan tentunya akan ada polemik yang menyertainya. Karena dari sebelum segmen ini dimulai, tim JEK TV sudah melakukan penelusuran terhadap masyarakat di Kota Jambi soal polemik PPKM level 4 pengetatan ini. Lantas seperti apa tanggapan dari masyarakat? Sesaat lagi kami masih akan kembali di Injambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refordiansa, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia. Ingin sedikit menyampaikan aspirasi saya terkait dengan PPKM level 4 yang memang sudah diterapkan di Provinsi Jambi. Kalau kita lihat di sini, edaran PPKM level 4 ini sangat sekali merugikan dari pihak masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong sebagai pedagang atau UMKM kecil. Karena memang dalam PPKM level 4 ini kita dipaksa untuk menutup toko ataupun dagangan kita. Nah, ini menjadi sebuah hal yang tentunya perlu dikaji ulang. Karena kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya, kita juga pernah melaksanakan kegiatan lockdown. Kita juga pernah melaksanakan kegiatan PSBB ataupun penyekatan di beberapa titik. Namun hasilnya, outputnya pun masih tetap banyak sekali masyarakat yang tentunya masih terkena dampak COVID-19. Maka dari itu, penyekatan atau PPKM level 4 sekarang yang nama trendingnya ini harus diiringi dengan sistem dan juga regulasi yang jelas untuk mengatasi supaya tidak hanya sekedar penyekatannya saja. Nah, harus ada solusi-solusi gitu dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Jambi bekerja sama dengan daerah-daerah yang memang terdampak PPKM level 4 ini, Kota Jambi, Batanghari ataupun daerah lainnya. Maka harus ada formula yang paling penting dan paling jitu untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini di samping diadakannya penyekatan. Dan juga harapan saya penyekatan yang dilaksanakan sekarang ini harus benar-benar efektif dan juga harus sesuai dengan SOP yang ada begitu. Karena di beberapa contoh kasus ketika penyekatan itu tidak ditanya sertifikat vaksin, tapi harus putar balik. Nah, ini malah justru membingungkan masyarakat. Ini harus dikaji ulang dan juga harus di-cross check ulang supaya output dari PPKM ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Anda masih bersama Injambi pemirsa, dan dari pertanyaan tersebut kita sudah himpun beberapa, Pak Wawako dan Ibu Ida. Yang pertama untuk Pak Wawako, apakah realisasi PPKM level 4 sudah sesuai dengan substansi memutus mata rantai penyebaran COVID? Ya, jadi kalau saya tadi sudah menjelaskan kajian epidemiologinya, memang kalau semua kita menyadari dan melakukan itu secara nyata ya, secara fakta di lapangan memang kita lakukan, ada kemauan, ada kemampuan dari kita semua, seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pejabat tapi semua ya, sampai seluruh lapisan melakukan secara disiplin, maka secara teoretik sudah hampir dipastikan bahwa COVID-19 akan turun.
Jadi sekali lagi kepatuhan itu bukan takut karena aturan PPKM-nya atau takut dengan petugasnya, tetapi kita takut untuk kita supaya tidak terkena COVID-19. Nah, ini adalah pil pahit yang harus kita ambil dalam rangka mengevaluasi PPKM level 4 yang sudah 2 minggu diperpanjang 2 minggu, tapi tingkat kepatuhannya tidak signifikan, maka kasus tidak melandai. Maka kemudian diambil pil pahit keputusan ini. Tujuannya bukan mempersulit masyarakat, tetapi ingin membuat social engineering, membangun perilaku sosial. Kalau kemana-mana diperiksa, awalnya memang orang harus dipaksa untuk pakai masker. Kalau nggak pakai masker langsung denda 50.000. Dipaksa vaksin, kalau nggak pakai vaksin satu nggak bisa melakukan aktivitas dan seterusnya. Itu sebenarnya bentuk paksaan yang tujuannya bukan memaksa, mempersulit, bukan, tetapi membangun kesadaran masyarakat gitu ya. Baik, pertanyaan kedua masih untuk Bapak Wakil Wali Kota ini. Melihat situasi dan kondisi yang hadir di tengah masyarakat hari ini seperti yang saya katakan sebelum break tadi, pemandangan tutupnya ratusan toko yang dianggap sebagai mata pencarian masyarakat justru berakibat menjadi jeritan masyarakat. Apa tanggapan Anda untuk hal ini, Pak Wawako? Ya, jadi ini adalah bagian dari pengorbanan ya. Bahwa setiap kebijakan itu selalu ada dampaknya. Tadi Pak Dokter sudah menyampaikan itu. Ini kita berpikir dari sekian banyak pilihan, kemudian dicari alternatif kebijakan, dan yang mudorotnya paling sedikit. Nah, mereka yang paling terdampak pada level dampak berat, pekerja harian, buruh-buruh harian, itu kita berikan bantuan. Tentu bantuan ini tidak murni menghilangkan penderitaan, tetapi meringankan, yaitu sembako 30.000. Alhamdulillah kita berkomunikasi dengan Pemprov, dikucurkan, dan itu kita sudah bagikan. Kenapa kemarin kebijakan PPKM itu mundur waktunya? Karena kami ingin memastikan dulu bahwa sembako 30.000 itu sudah sampai kepada sasaran sesuai dengan yang sudah kita data itu. Tapi apakah itu menghilangkan? Tidak, hanya meringankan saja. Dan kami memahami jeritan masyarakat itu semua, dan kami juga ikut merasakan, tidak hanya paham, karena semuanya sesungguhnya berkorban gitu ya. Ya, selanjutnya ini untuk Bang Fahrudin untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Wawako. Perlukah pemerintah memiliki strategi baru demi terwujudnya harapan untuk efektivitas yang kita bicarakan di sepanjang tema ini? Ya, sebetulnya kan setiap program itu nanti kan ada evaluasi, ya. Jadi hasil dari evaluasi itu biasanya dan seharusnya memang muncul kayak namanya inovasi ya. Nah, tetapi dalam konteks ini saya ingin menyoroti paling tidak 2 aspek sebetulnya yang sekali lagi ini sangat erat kaitannya dengan berhasil dan tidaknya sebuah kebijakan termasuk PPKM. Tadi yang saya sebutkan kalau bagaimana kebijakan ini dilakukan tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Pak Wakil Wali Kota ya. Tapi yang kedua yang terkait dengan bagaimana lingkungan kebijakan ya. Lingkungan kebijakan ini sangat penting ya, karena tadi memang sudah disebutkan bagaimana sebuah kebijakan ini sebelum dilaksanakan sudah disiapkan bantuan sosial, sudah didata. Cuma kan problemnya kadang-kadang kita ini sampai hari ini lemah dalam bidang data. Data kita nggak komprehensif ya, masih simpang siur misalnya. Nah misalnya gini contoh, bagaimana misalnya ada penjual yang di pinggir jalan, yang KTP-nya bukan Jambi gitu, bukan kota Jambi, tapi dia tinggal di Jambi gitu misalnya. Ya. Kadang-kadang kita kan berdasarkan domisili gitu ya. Nah, ke depan memang Pak Wakil Wali Kota ya, kita berharap nanti bisa diinisiasi oleh Kota Jambi ya, bagaimana data itu sangat komprehensif. Siapapun dan dinas manapun bisa menggunakan data itu untuk kepentingan pelayanan publik. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan bagaimana kemampuan aparatur melaksanakan sebuah kebijakan. Nah, tadi kita lihat masih ada kerumunan dan itu potensial terjadinya klaster baru. Belum lagi misalnya kita juga melihat di media-media masih ada aparat yang menjaga misalnya di penyekatan itu yang ternyata juga nggak konsisten gitu misalnya. Ya. Hujan ternyata enggak dijaga gitu ya, dengan lalu lalang segala macam. Artinya ke depan bagaimana kemampuan aparatur itu menjadi sangat penting dan itu sangat menentukan ya berhasil dan tidaknya. Kita kan tidak berharap lagi ada perpanjangan sebetulnya. Ya, kita enggak berharap semua ada perpanjangan PPKM lagi. Tetapi tentu saja kalau melihat situasi sampai hari ini, saya khawatir ini juga
akan berlanjut gitu kalau melihat situasi hari ini gitu, misalnya. Artinya bahwa setiap regulasi itu dibutuhkan kerjasama antar kedua belah Betul, pihak iya, semuanya, tidak hanya pemerintah. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk media. Ya. Ya, minimal mengedukasi, menginformasikan hal-hal yang positif bagi masyarakat. Oke, baik. Kita move dari hal ini, kita mau ke Dinas Kesehatan dulu. Kita melihat fakta bahwa ada negara-negara seperti Singapura, mereka menganggap bahwa COVID-19 ini sudah menjadi seperti endemik, seperti influenza biasa. Dari Dinas Kesehatan sendiri, menurut pengamatan Anda, apakah hal tersebut bisa diterapkan di Jambi? Saya rasa tidak ya. Kita tetap mematuhi apa yang menjadi protokol kesehatan. Jadi kalau kita lihat negara lain, mungkin jenis vaksinnya pun beda. Atau cara bagaimana mengimplementasikan di lapangan juga beda. Kadang-kadang masyarakat, ukuran masyarakat ini beda dengan luar. Jadi bukan mengatakan masyarakat kita tidak mengerti, tapi bagaimana kita tetap aturan kita yang kita pegang. Artinya kalau kita mengatakan bahwa kita akan melepas masker, saya rasa tidak. Karena kita ketahui bahwa ini seperti saya ya, saya selalu kontak dengan yang positif, bahkan sopir dan lain-lain pun bisa kontak dan saya, tapi saya tidak pernah melepas masker. Insya Allah mudah-mudahan sampai ke depan ya. Saya kalau keluar rumah tidak pernah pakai masker, dan begitu pulang tidak pernah tidak menggunakan masker. Jadi saya kalaupun dikasih makan, saya tidak makan. Ya. Karena bagaimanapun kita ya namanya kita juga harus memberikan contoh. Jadi saya juga minta kepada pejabat kita, nakes, supaya memberikan contoh juga kepada masyarakat. Jadi pentingnya menggunakan masker itu terutama. Kemudian masker ini bukan hanya dipakai, bagaimana cara setelah dipasang, sebelum dipasang kita cuci tangan, setelah dilepas kita pun harus cuci tangan. Ya. Ya, jadi itu yang kami sikapi, bahwa kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Tetap menggunakan protokol kesehatan 1 tahun 4 bulan perjalanan COVID-19 di Kota Jambi sendiri. Sampai kapanpun selagi masih ada yang positif. Maksud saya bahwa 1,4 bulan perjalanan COVID-19 di Kota Jambi, secara khususnya hal apa yang sampai, bisakah Anda prediksi sampai kapan kita harus melakukan hal-hal seperti ini? PPKM pengetatan seperti itu, Ibu. Ya, kalau prediksi saya mungkin nanti ahlinya tadi epidemiologi yang membuat prediksi, namun kami sebagai teknis di lapangan kami berusaha bagaimana itu tadi salah satunya untuk mengurangi atau kasus dari COVID, lajunya COVID, bagaimana kami akan mempercepat vaksinasi tersebut. Di samping kami memsosialisasikan, di samping kami akan melaksanakan 3T, tracking, treatment, Tracing. dan tracing. Jadi testing maksudnya. Jadi testing ini kami akan memperbanyak, yaitu sekarang kan sudah ada rapid dan juga pakai PCR. Jadi rapid antigen sudah diakui, artinya sudah bisa. Bagaimana kami akan mengurangi positive rate di Kota Jambi. Boleh dipaparkan Ibu data-data soal testing ini, karena ini menjadi salah satu indikator bagi Kota Jambi untuk melakukan kebijakan-kebijakan di depannya. Ya, jadi kita mengikuti lagi, salah satu lagi kita balik ke aturan ya. Jadi kalau satu yang terkonfirmasi, artinya kita akan minimal men-tracking 10 orang. Jadi rata-rata kasus kita ini per hari sekitar 90. Jadi kita akan men-tracking itu 900 ya, 900. Namun berdasarkan KPCPM ada di Imendagri kita harus 9.000. Artinya kita memperbanyak lagi ya untuk tracking tersebut. Jadi kalau memang kita nanti, kami akan berusaha nanti ada 1 RT yang akan kami rapid antigen. Nanti kami akan melihat di 1 RT ini berapa yang positif, berapa yang negatif. Maka akan kita, kalau yang positif kita usahakan supaya dimasukkan ke RUSO ya. Jadi paling tidak 1 RT itu dulu kita harus perhatikan.
Baik, kita sudah membahas pemirsa mengenai isu beberapa mosi juga soal efektivitas PPKM dalam menekan laju COVID-19, dan kita masih juga akan kejar ini terus kepada Pak Wawako. Mumpung Pak Wawako ada di Injambi hari ini untuk menjawab efektifkah PPKM dalam menekan laju COVID-19, namun sesaat lagi tetap di Injambi. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Injambi kali ini, dan kita masih membahas soal efektifkah PPKM dalam menekan laju COVID-19 di Kota Jambi. Dan pemirsa, kita menyadari bersama-sama bahwa pemerintah sudah berjuang cukup keras selama 1,5 tahun ini dalam mengatasi pandemi, sembari untuk terus menjaga stabilitas ekonomi di Jambi sendiri. Dan kita mau apresiasi itu untuk pemerintah Kota Jambi. Namun hari ini kita mau dengar dari Pak Wali Kota sendiri, ketika ada pengetatan maka akan ada relaksasi. Namun relaksasi seperti apa yang pemerintah kota akan hadirkan untuk masyarakat? Ya, jadi nanti di akhir dari kegiatan PPKM level 4 yang diperketat ini, tentu Satgas Covid akan melakukan kajian lagi secara menyeluruh, termasuk apakah ini berhasil atau kurang berhasil, atau tingkat keberhasilannya sampai di mana. Kalau saya ngomong bukan gagal itu, tapi tingkat keberhasilannya bisa kecil, bisa sedang, bisa besar. Nah, kita berharap keberhasilannya besar. Apa indikatornya? Indikatornya tadi tingkat edukasi masyarakat, kepatuhan dan protokol kesehatan tinggi. Yang kedua, herd immunity terbentuk melalui, jangan yang melalui alami, artinya semakin banyak orang yang kena, resikonya yang meninggal tambah banyak, tapi yang kebal juga banyak gitu. Tapi kita ingin melakukan artificial melalui vaksinasi yang terus tinggi dikejar sampai dengan level 70%. Nah, tentu ini banyak sekali yang terdampak berat. Kami sangat memaklumi, baik itu di IG Injambi, di IG saya, IG Wali Kota, di IG Humas. Dan kami ikut merasakan itu. Makanya kami kemudian membuat pengumuman bagi masyarakat yang memang merasa terdampak tetapi belum dapat, silakan lampirkan KTP, KK, buat surat dari luar, datangi kantor dinas sosial. Kita menyiapkan. Untuk mereka yang memang di luar pendataan yang tadi disampaikan Pak Dokter, memang ada hal-hal yang sulit ya, pendataan itu tidak komprehensif dan lain sebagainya. Kami menyadari itu, ada mungkin berapa persen yang tidak dapat, silakan. Tapi di sisi yang lain juga kami mengajak para pelaku usaha, organisasi, saat inilah kalau kita ingin membantu saudara-saudara kita, tetangga kita, dilihat memang terdampak berat sampai mohon maaf kelaparan, itu tanggung jawab kita. Di samping pemerintah juga kita semua mengajak itu. Makanya alhamdulillah banyak sekarang organisasi Ikatan Alumni UI, organisasi sosial yang lain, apapun ya, dunia usaha, perusahaan-perusahaan memberikan sembako kepada masyarakat langsung, dan kami pemerintah mengaturkan ribuan terima kasih. Karena begini, ada satu filosofi yang menurut saya menarik ya. Saya pernah diskusi dengan Ustadz mengenai kenapa orang yang meninggal karena pandemi itu tergolong syahid. Ternyata dikaji secara medisnya itu mereka punya andil jariah untuk membangun komunitas, kekebalan komunitas. Jadi dia berkorban untuk saudara-saudaranya yang bertahan hidup supaya punya kekebalan komunitas. Makanya orang yang meninggal dari wabah, hadis Rasulullah 14 abad yang lalu sudah ada wabah dan banyak yang meninggal waktu itu. Begitu juga wabah-wabah berikutnya sampai dengan flu Spanyol yang 100 tahun yang lalu, itu puluhan juta orang meninggal. Mereka itu syuhada. Kenapa? Karena dia ikut berperan membangun kekebalan komunitas. Nah, sekarang sudah ada teknologi melalui vaksinasi untuk membangun komunitas. Maka mari kita masyarakat semua ikut vaksinasi supaya kita kebal. Nah, nanti kalau sudah kebal lebih dari hampir 100% masyarakatnya sudah kebal semua, virusnya hidup, tetap ada nular ke saya misalnya, keluar Pak Dokter, tapi karena kita semua kebal, antibodi sudah ada, ya kayak flu biasa. Itulah penurunan status dari pandemi ke endemi, seperti flu biasa. Kenapa negara luar cepat? Ya karena kekebalan komunitasnya cepat sekali dengan vaksin massal cepat,
kemudian terbentuk komunitas, maka negaranya mau mengumumkan bahwa ini sudah endemik, Ya. karena semua sudah kebal. Nah, kita berharap juga di Jambi, karena memang pandemi ini nggak bisa dibayangkan sampai kapan, wallahualam, kita nggak ada yang tahu, ahli apapun nggak bisa memprediksi. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mengambil ibroh, sampel dari kejadian-kejadian wabah beberapa masa yang lalu. Nah, kita sekarang alhamdulillah teknologinya sudah ada vaksin. Kalau Ya. dulu nggak ada vaksin, pokoknya orang kena aja, yang nggak kuat mati, yang kuat kebal. Maka yang meninggal ini menjadi syahid karena memberikan andil untuk menyelamatkan umat manusia yang lain yang masih hidup. Nah, kita bervaksin sajalah sama-sama, angka vaksin kita kejar, tetapi sekali lagi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi kewajiban, karena itu adalah bagian dari pengorbanan terbesar kita. Ya. Kalau kita mau pakai masker, berarti kita menjaga saudara kita tidak tertular oleh kita atau menularkan kepada kita. Kalau itu saja terus melalui PPKM level 4 ini, daripada nggak penting, lebih baik di rumah lah. Ya. Memang kata orang itu kenapa dipersulit? Ya tujuannya supaya membangun kesadaran. Kecuali penting, pangan, mau berobat, emergensi silakan. Tapi keluar, ketemu dia nggak pakai masker, ketemu petugas di penyekatan pasti didenda. Ya. Supaya terbangun kesadaran. Nah, kalau ini semua sudah terjadi, kesadaran terbentuk, vaksinasi sudah tinggi, maka kita akan bisa bangkit. Sekolah bisa kita buka, relaksasi nanti. Ekonomi, jualan, apapun bisa gitu. Makan, jualan makanan bisa dengan mengatur jarak sendiri dan sebagainya. Karena kesadaran itu sudah terbentuk dari hati. Tidak lagi takut dengan Pol PP, tidak takut dengan TNI, tidak takut dengan Polri. Ini hanya stimulus saja 7 hari ini. 7 hari yang berat. Ya. Sekarang sudah berapa hari? 3. Masuk ke 4 kan? Sudah hampir separuh. Nah, separuh ke depan, tolong kita sama-sama mematuhi ini. Dan pengalaman di beberapa daerah lain itu yang berat 3 hari pertama aja banyak perlawanan itu. Hari berikutnya sudah sadar, oh iya, begitu nggak pernah lagi ambulan lewat bawa jenazah, oh berarti kasus kematian turun dong. Rumah sakit sekarang bornya sudah turun dari 49 ke 46. Diharapkan nanti 10 hari ke depan, kami Satgas akan rapat. Ternyata di rumah sakit kosong, seperti apa yang terjadi di Jawa Bali. Maka kita bisa relaksasi secara besar-besaran daripada tanggung-tanggung, sudah kita patuhi bersama. Resikonya, tantangannya pasti ada, pasti itu punya nilai pahala sebagai pengorbanan. Itu Baik, aja. artinya komitmen dari pemerintah kota untuk masyarakat Kota Jambi bahwa yang hendak dituju adalah sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat di Kota Jambi. Selanjutnya Bu Ida, hal apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa di rumah? Baik, jadi harapan kami juga tadi sudah banyak dibahas mengenai bagaimana bagaimana implementasi kami di lapangan. Jadi kebijakan sudah kami buat dan bagaimana implementasi, dan harapan kami juga kepada masyarakat supaya tetap mematuhi apa yang menjadi tugas-tugas kita untuk menurunkan COVID tersebut. Jadi kalau kami lihat ya daripada antusiasnya masyarakat untuk divaksin itu cukup tinggi. Jadi kita tetap vaksinasi kita kejar, kita tetap menjaga protokol kesehatan, bagaimana menggunakan masker yang benar. Jadi menggunakan masker tentunya yang rapat tertutup. Kemudian bagaimana nanti membuang masker juga yang benar. Kemudian bagaimana kita harus setiap apa yang kita sentuh, jangan tangan kita menyentuh mata sebelum kita mencuci tangan dengan sabun air mengalir atau hand sanitizer. Ya, baik. Selanjutnya harapan dan keinginan dari pemerintah untuk masyarakat sudah disampaikan. Dr. Fahrudin, Anda sebagai perwakilan masyarakat, hal apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah kita saat ini? Oke, ya terima kasih. Ini karena ini terakhir kan, kita tentu berharap kan, minimal misalnya gini, para pencinta bola itu kan berharap seperti di Inggris gitu ya, bisa nonton di stadion, sekarang udah penuh di stadion Inggris. Nah, kita juga berharap di Indonesia minimal seperti itu gitu ya. Dari sisi sosial, dari sisi olahraga dan sebagainya, kita bisa beraktivitas seperti biasa lah gitu ya. Kita berharap. Nah, karena itu ya tadi agar PPKM level 4 yang menjadi bagian dari upaya kita ya menormalkan kembali ya kondisi kita. Mari kita dukung bersama-sama. Ya, kita berharap ya aparatur pemerintah, kemudian TNI, Polri dan masyarakat sama-sama kita membuat
PPKM level 4 ini menjadi efektif. Ya, caranya gimana? Ya itu tadi yang saya sebut di awal, beberapa kali saya sebutkan bahwa terkait dengan lingkungan kebijakan ya. Bagaimana kemudian sosialisasi, kemudian vaksinasi ini secara terus-menerus ya. Tidak hentinya kita lakukan ya, sosialisasi kepada masyarakat, karena bagaimanapun harus kita akui masih banyak masyarakat kita yang masih belum percaya dengan COVID ya. Nah, sosialisasi ini harus terus dilakukan ya, bukan hanya tugas pemerintah ya, kita media dan lain sebagainya. Kemudian tadi disampaikan juga bagaimana vaksinasi secara kontinu dilakukan, tentu saja dengan catatan tidak berkerumun ya. Nah, yang berikutnya ada yang terkait dengan kemampuan aparatur melaksanakan. Ini juga penting. Misalnya kita soroti ya, beberapa pos penyekatan misalnya di jam-jam tertentu itu tidak efektif, masih lolos. Artinya akan ada kebobolan tanpa diketahui oleh aparat di penyekatan. Ini menjadi penting ke depan, terutama misalnya dengan wali kota, Pak Wali Kota, agar apa sih masalah kenapa seperti itu? Misalnya mungkin beban kerja yang tinggi atau hal-hal lain. Nah, ini harus diperhatikan agar masyarakat itu tadi disampaikan oleh Pak Wali timbul kesadaran. Ya, caranya apa? Dengan memaksa. Ada paksaan karena memang pemerintah punya peran memaksa. Ya, salah satunya melalui penyekatan. Tetapi tentu saja ini terutama pemerintah harus betul-betul juga memperhatikan para petugas di pos penyekatan ya, karena dari beberapa info misalnya ada yang tidak efektif lagi gitu misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita lakukan ke depan bersama-sama, masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, dan siapapun media dan lain sebagainya, sama-sama kita bekerja sama ya, agar tujuan dari PPKM level 4 ini tercapai dengan baik dan hasilnya pun sebetulnya untuk kita semua. Ya, kita kan tentu tidak berharap pakai masker terus menerus nih. Ya, kita ingin bebas juga seperti dulu. Tapi caranya apa? Tadi disampaikan oleh Pak Wakil ya, bagaimana kita berkorban dulu nih. Ya, oke, saya pikir itu. Ya, makasih. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah memberikan statementnya hari ini, dan kita percaya bahwa setiap yang kita bahas hari ini akan menjadi sebuah titik terang, titik temu bagi masyarakat di Kota Jambi, bahwa yang hendak dicari sebesar-besarnya adalah bagaimana kemakmuran bagi masyarakat di Kota Jambi. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota seperti menciptakan herd immunity melalui vaksin, kemudian regulasi yang jelas dan tepat sasaran, kemudian kerjasama dari berbagai stakeholder, serta bagaimana kemudian implementasi dan tingkat aplikasi dari setiap regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah kota ini. Dan pemirsa, dari Injambi kita tetap mengajak untuk seluruh masyarakat di Kota Jambi bagaimana kita mematuhi aturan ini, karena tinggal 3 hari ke depan ya Pak, 3 hari ke depan PPKM pengetatan ini diberlakukan, dan kita berharap bahwa Kota Jambi akan semakin tangguh untuk menghadapi pandemi ini. Mengutip sedikit dari yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraannya, bahwa krisis kemudian resesi di tengah pandemi itu mengajarkan banyak hal bagi setiap kita, bahwa ini waktunya kita untuk bergandengan tangan dalam hal kerjasama untuk membangun Jambi lebih maju ke depannya. Saya Solena Lumbantoruan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri, sampai jumpa. Jack TV Inspirasi kita.